Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Mulyani dengan NIM 216500017. Pada kali ini saya akan membahas tentang kriptografi. Selanjutnya, kriptografi. Kriptografi sendiri adalah ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika yang kaitannya dengan aspek keamanan informasi. Nah, dalam hal itu terbagi dari beberapa macam, yaitu message atau pesan adalah data atau informasi yang dapat dibaca dan dimengerti maknanya. Nama lainnya plain text atau teks jelas yang dinamakan clear text. Bentuk atau rupa pesannya berupa teks, gambar, audio, musik, video, dan lain sebagainya. Pesan yang dikirim melalui via pos, kurir, saluran telekomunikasi, dan sementara yang disimpan dalam media penyimpanan atau storage berupa disk, kaset, dan lain sebagainya. Terminologi di mana dia ada pengirim atau sender dan penerima atau receiver. Pengirim atau sender pihak yang mengirim pesan, penerima atau receiver pihak yang menerima pesan. Pengirim dan penerima bisa berupa orang, komputer, mesin, dan lain-lain. Pengirim ingin pesan yang dikirim secara aman, di mana pihak lain tidak dapat membaca atau memanipulasi pesan. Contoh pengirimnya seperti berikut. Ada pengirimnya sama dengan Alice dan penerima sama dengan Bob. Ciphertext yaitu di mana pesan yang telah disandikan sehingga tidak bermakna lagi. Tujuannya agar pesan tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berhak. Nama lainnya kriptogram atau kriptogram. Ciphertext harus dapat dikembalikan menjadi plain text semula. Contohnya sebagai berikut. Enkripsi merupakan suatu proses pengamanan suatu data yang disembunyikan atau konversi data dinamakan plain text menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca atau mengerti. Begitu pula sebaliknya pada deskripsi. Notasi matematisnya sebagai berikut. Kriptografi. Kata kriptografi berasal dari bahasa Yunani, di mana hidden atau secret, dan writing, artinya secret writing. Definisi lamanya, kriptografi adalah ilmu dan seni yang menjaga kerahasiaan pesan dengan cara menyandikannya ke dalam bentuk yang tidak dapat dimengerti lagi maknanya. Definisi baru, kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan atau message. Encoding versus decoding. Encoding, transformasi dari plain text menjadi kode, sementara decoding itu transformasi kebalikan dari kode menjadi plain text. Buku, kode, atau codebook, dokumen yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kode. Buku kode terdiri dari tabel lookup table untuk encoding dan decoding kode breaker, orang yang memecahkan kode untuk menemukan plain text. Terminologi kunci atau key. Kunci, parameter yang digunakan untuk informasi enciphering dan deciphering. Jika kekuatan kriptografi ditentukan dengan menjaga kerahasiaan algoritmanya, maka algoritma kriptografi dinamakan algoritma restricted. Algoritma restricted tidak cocok lagi pada saat ini. Kriptografi modern mengatasi masalah ini dengan menggunakan kunci. Nah, kunci bersifat rahasia atau secret, sedangkan algoritma kriptografi tidak rahasia atau public. Nah, contohnya seperti berikut. Kriptologi adalah studi mengenai kriptografi dan kriptanalisis. Nah, dia menjadi dua, kriptografi ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan, sementara kriptanalisis ilmu dan seni untuk memecahkan ciphertext. Persamaannya yaitu sama-sama menerjemahkan ciphertext menjadi plain text. Perbedaannya, kriptografi dan kriptanalis. Kriptografi bekerja atas legitimasi pengirim atau penerima pesan, dan kriptanalis bekerja tanpa legitimasi pengirim atau penerima pesan.
Sejarah kriptografi. Kriptografi mempunyai sejarah yang panjang. Tercatat bangsa Mesir 4000 tahun yang lalu menggunakan hieroglif yang tidak standar untuk menulis pesan. Contohnya sebagai berikut. Nah, sejarah kriptografi. Perang Dunia Kedua, perintah Nazi Jerman membuat mesin enkripsi akan Enigma, di mana Enigma sendiri yaitu teka-teki. Enigma cipher berhasil dipecahkan oleh pihak sekutu. Keberhasilan memecahkan enigma sering dikatakan sebagai faktor yang memperpendek Perang Dunia Kedua. Nah, kriptografi kunci simetri, di mana dia merupakan sebuah jenis skema yang kunci enkripsinya sama dengan kunci deskripsi. Istilah lainnya kunci simetri, kunci privat, kunci rahasia atau secret key. Algoritma kriptografinya disebut algoritma simetri. Istilah lainnya yaitu algoritma konvensional. Berikut gambarnya. Kriptografi kunci asimetri, di mana merupakan sebuah jenis skema yang kunci enkripsinya tidak sama dengan kunci deskripsi. Nama lainnya kriptografi kunci publik. Karena kunci enkripsi bersifat publik atau public key, sedangkan kunci dekripsi bersifat rahasia, maka atau disebut dengan secret key atau private key. Contohnya sebagai berikut. Berikut permudahan simetrik dan asimetrik. Nah, dalam simetrik ini terbagi menjadi dua, stream cipher dan block cipher. Nah, dalam stream cipher dia ada dua bagian pula, yaitu Caesar cipher dan Vigenère cipher. Stream cipher sendiri yaitu algoritma yang beroperasi pada plaintext yang berupa 1 bit atau byte tunggal pada satu kurun waktu. Sementara, block cipher yaitu algoritma yang beroperasi pada plaintext dalam kelompok bit-bit yang disebut blok. Dalam kriptografi, sandi geser atau kode Caesar atau geser Caesar adalah salah satu teknik enkripsi paling sederhana dan paling terkenal. Sandi ini termasuk sandi substitusi di mana setiap huruf pada teks terang atau plaintext digantikan oleh huruf lain yang memiliki selisih posisi tertentu dalam alfabet. Algoritma cipher substitusi yang menggunakan konsep pergeseran huruf dengan modulo 26 secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. Vigenère cipher, di mana suatu algoritma kriptografi klasik yang ditemukan oleh Giovanni Battista Bielasso. Beliau menuliskan metodenya tersebut pada bukunya yang berjudul La Cifra si Giovanni Battista Bielasso pada tahun 1553. Nama Vigenère sendiri diambil dari seorang yang bernama Blaise de Vigenère. Nama Vigenère diambil sebagai nama algoritma ini karena beliau menemukan kunci yang lebih kuat lagi untuk algoritma ini dengan metode autokey cipher meskipun algoritma dasarnya telah ditemukan terlebih dahulu oleh Giovanni Battista Bielasso. Teknik ini menggunakan tabel bujur sangkat yang berisi kombinasi dari plaintext pada kolom, serta kunci pada baris. Kombinasi keduanya akan menghasilkan cipher pada baris dan kolom. Berikut tabelnya. Cara kerja Vigenère cipher, langkah awal adalah tuliskan plaintext yang ingin dienkripsi dengan menghilangkan spasi antar kata. Hal ini untuk mempersulit orang untuk menebak dari plaintext tersebut. Contoh plaintextnya belajar rekayasa internet dengan menghilangkan spasi. Pilih kunci atau key yang akan disepakati oleh pengirim serta penerima. Contoh Tcom. Inilah plaintext dengan kunci sebagai berikut. Dengan menggunakan tabel Vigenère, maka kita akan mendapat hasil ciphertext. Ciphertext sebagai berikut. Contoh aplikasi simulasi Vigenère cipher menggunakan Visual Basic. Data Encryption Standard DES dikembangkan di IBM pada tahun 1972 berdasarkan pada algoritma Lucifer yang dibuat oleh Horst Feistel, disetujui oleh National Bureau of Standards (NBS) setelah penilaian kekuatannya oleh National Security Agency atau NSA Amerika Serikat. DES termasuk ke dalam kriptografi kunci simetri dan tergolong jenis cipher block, di mana beroperasi pada ukuran blok 64 bit. Panjang kunci eksternal sama dengan 64 bit sesuai ukuran blok, tetapi hanya 56 bit yang dipakai. Dalam kurung, 8 bit paritas tidak digunakan.
Setiap blok atau plain text dan ciphertextnya dienkripsi dalam 16 putaran. Setiap putaran menggunakan kunci internal berbeda. Kuncinya 56 bit dibangkitkan dari kunci eksternal. Setiap blok mengalami permutasi awal atau IP, 16 putaran encipering dan inversi permutasi awal IP. Lihat gambar berikut. Skema global algoritmanya. Pembangkitan kunci internal. Kunci internal sama dengan kunci setiap putaran. Ada 16 putaran, jadi ada 16 kunci internal. K1 sampai dengan K16. Dibangkitkan dari kunci eksternal 64 bit yang diberikan oleh pengguna. Berikut proses pembangkitan kunci internalnya. Implementasi DES, di mana dalam bentuk perangkat keras. Dalam bentuk perangkat keras, DES diimplementasikan di dalam chip. Setiap detik chip dapat dienkripsikan 16,8 juta blok atau 1 GB per detik. Implementasi DES ke dalam perangkat lunak dapat melakukan enkripsi 32.000 blok per detik pada komputer mainframe IBM 3090. Keamanannya ditentukan oleh kunci. Panjang eksternal DES hanya 64 bit, tetapi yang dipakai hanya 56 bit. Pada rancangan awal, panjang kunci yang diusulkan IBM adalah 128 bit, tetapi atas permintaan NSA, panjang kunci diperkecil menjadi 56 bit. Triple Data Encryption Standard atau 3DES, di mana salah satu algoritma simetris pada kriptografi yang digunakan untuk mengamankan data dengan cara menyandingkan data. Proses yang dilakukan dalam penyandian data yaitu proses enkripsi dan proses dekripsi. Algoritmanya yaitu pengembangan dari algoritma DES. Perbedaannya yaitu dia terletak pada panjang kunci yang digunakan. Pada DES sendiri, dia satu kunci panjangnya 56 bit, sedangkan triple DES dia menggunakan 3 kunci yang panjangnya 168 bit. Masing-masing panjangnya 56 bit. Pada 3DES, triple DES, 3 kunci yang digunakan bisa bersifat bebas, atau hanya 2 buah kunci yang saling bebas dan satu kunci lainnya sama dengan kunci pertama. Tingkat kerahasiaan algoritma triple DES terletak pada panjangnya kunci. Penggunaan algoritma triple DES dianggap lebih aman dibandingkan dengan DES. Sampai akhir tahun 1970 hanya ada sistem kriptografi kunci simetri. Satu masalah besar dalam sistem kriptografi: bagaimana mengirimkan kunci rahasia kepada penerima. Mengirim kunci rahasia pada saluran publik, telepon internet, atau pos sangat tidak aman. Oleh karena itu, kunci harus dikirim melalui saluran kedua yang benar-benar aman. Saluran kedua tersebut umumnya lambat dan mahal. Ide kriptografi kunci asimetri muncul pada tahun 1976. Konsep asimetri algoritma. Kriptografi kunci asimetri disebut juga kriptografi kunci publik. Pada masing-masing pengirim dan penerima mempunyai sepasang kunci. Kunci publik untuk mengenkripsi pesan, kunci privat untuk mendeskripsi pesan. Konsep asimetri algoritma di mana kunci enkripsi dapat dikirim melalui saluran yang tidak perlu aman atau unsecure channel. Saluran yang tidak perlu aman ini mungkin sama dengan saluran yang digunakan untuk mengirim ciphertext. Kedua keuntungan kriptografi kunci publik yaitu 1. Tidak perlukan pengiriman kunci rahasia, dan 2. Jumlah kunci dapat ditekan. Konsep asimetrik algoritma, di mana kriptografi kunci publik didasarkan pada fakta. 1. Komputasi untuk enkripsi atau deskripsi pesan mudah dilakukan. 2. Secara komputasi hampir tidak mungkin atau invisible. Menurunkan kunci privat D bila diketahui kunci publik E. Pembangkitan sepasang kunci pada kriptografi kunci publik didasarkan pada persoalan integer klasik sebagai berikut.
Kriptografi kunci simetri versus kriptografi kunci publik. Kelebihan kriptografi kunci simetri yaitu terbagi menjadi 3. Ukuran kunci simetri relatif pendek, proses enkripsi dekripsi membutuhkan waktu yang singkat, 3. Autentikasi pengirim pesan langsung diketahui oleh chip takers yang diterima karena kunci hanya diketahui oleh pengirim dan penerima pesan saja. Kelemahannya yaitu kunci simetri harus dikirim melalui saluran yang aman. Kedua entitas yang berkomunikasi harus menjaga kerahasiaan kunci ini. Kunci harus sering diubah, mungkin pada setiap sesi komunikasi. Aplikasi kriptografi kunci publik meskipun masih berusia relatif muda, tetapi algoritma kunci publik memiliki aplikasi yang luas. Berikut aplikasinya. Ron Semir Edelman RSA. Dari sekian banyak algoritma kriptografi yang dibuat, algoritma yang paling populer adalah algoritma RSA, di mana dibuat oleh 3 peneliti, yaitu pada tahun 1976, Ron Rivers, Adi Samir, dan Leonard Edelman. Algoritma RSA berdasarkan proses enkripsi dan deskripsi pada konsep bilangan prima dan aritmatika modulo. Kunci enkripsi maupun kunci deskripsi keduanya harus berupa bilangan bulat. Kunci enkripsi tidak dirahasiakan dan diketahui umum sehingga dinamakan juga kunci publik. Namun kunci untuk deskripsi bersifat rahasia. Kunci deskripsi dibagi dari beberapa buah bilangan prima bersama-sama dengan kunci enkripsi. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.